Bisa, Kak. Oke, kita akan baca ya. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3 aku akan mulai. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Oke, sekian firman Tuhan. Judul pembacaan kita hari ini adalah, tadi kita bisa lihat, Allah berkarya di dalamku. Aku mau tampilin dulu nih PowerPoint. Sebentar ya. Gary, kenapa Gary? Oke, Gary, nggak apa-apa Gary. Yang lain bisa on cam kan ya? Bisa on mic ya? Oke. Tadi kan kita baca dari 1 Korintus 12 ayat 1, dan firman Tuhan hari ini adalah jemaat di Korintus itu lagi berdebat, lagi ada perpecahan dalam jemaat Korintus. Kenapa sih ada perpecahan? Karena masing-masing dari jemaat di Korintus memiliki yang namanya karunia. Jadi mereka punya karunia yang berbeda-beda yang Tuhan kasih karena mereka sudah percaya sama Tuhan. Nah, terus kenapa jadi masalah? Ya karena mereka saling mengunggulkan karunia masing-masing. Jadi misalkan aku punya karunia A, Kak Denis misalkan punya karunia B, terus siapa lagi, Davina punya karunia C. Terus kita saling, enggak, karuniaku paling hebat, padahal itu bukan dari Tuhan. Itu bukan kekuatan kita loh. Itu semua dari Tuhan. Jadi semua saling mengunggulkan karunia masing-masing. Nah, ini aku akan coba share screen dulu ya. Oke. Iya. Udah kelihatan share screen-nya? Boleh angkat tangan kalau kelihatan, biar aku bisa lihat responnya. Kelihatan ya? Oke. Judulnya tadi Allah berkarya di dalamku. Tadi aku udah ceritain latar belakang cerita dalam Alkitab ini. Nah, kita akan kupas tuntas ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ayat per ayat. Jadi gini, di ayat yang pertama, di situ kan ditulis tadi, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Nah, kebenaran apa sih? Tadi kan aku bilang ada perpecahan. Nah, Paulus tuh mau merespon perselisihan di antara jemaat di Korintus. Karena karunia-karunia roh tadi. Jadi mereka saling berdebat nih, mana karunia yang paling hebat, mana karunia yang paling hebat. Gitu. So, next aja. Di ayat yang kedua itu, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Jadi di sini kalau lihat slide-nya, aku tulis Paulus meluruskan agar jemaat tidak melakukan pemujaan berlebih kepada karunia yang dimiliki. Kadang gini, kalau kita udah punya satu karunia, kita kadang sombong. Misalkan, aku tuh punya karunia, misalkan ya, aku ambil contoh diriku sendiri aja ya. Aku bisa bermusik, bisa main semua alat musik. Terus aku kadang-kadang bisa disombong karena aku bisa semuanya. Dan aku menyembah karuniaku itu, karuniaku paling hebat. Jadi jangan sampai yang namanya kemampuan yang kita miliki, karunia yang kita miliki, jangan kita jadikan berhala baru. Oke? Jangan kita jadikan berhala yang baru. Jangan kita malah menyembah. Ini kalau lihat gambarnya itu di situ ada gambar manusia lagi menyembah berhala, itu zaman-zaman dulu ya, zaman sebelum ini zaman perjanjian lama, zaman sebelum ada Tuhan Yesus. Semua orang tuh kepercayaannya random semua menyembah patung-patung. Ingat nggak kejadian Musa waktu itu? Musa marah, lempar batu ke lembu emas. Nah, patung lembu emas. Nah, itu karena Tuhan tuh marah kalau misalkan Tuhan di nomor duakan. Malah kita menyembah Allah-Allah lain. Nah, jangan sampai kita malah menyembah karunia yang kita miliki. Jangan sampai malah kita menyembah bakat atau talenta yang kita miliki. Gitu. Jangan kita sombong. Ingat, semua itu karena dari Tuhan. Oke, sekarang ayat yang ketiga.
Aku bacain dulu ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, di ayat yang ketiga ini Paulus menegaskan kalau karunia yang dimiliki itu bukan karena kehebatan manusia, tadi aku udah bilang, melainkan pemberian dari Tuhan Allah. Ingat. Aku mau nanya dong sama siapa ya? Sama Miska boleh? Kira-kira Miska kalau di sekolah jago pelajaran apa? Pelajaran yang Aku paling apa tuh Miska? kalau jago enggak, tapi kalau suka ada Suka apa? Apa tuh? matematika. Matematika. Oke. Nah, contohnya matematika nih. Jangan sampai nanti Miska merasa bahwa Miska pintar matematika tuh karena Miska hebat. Oh, enggak. Itu semua Tuhan yang kasih. Jadi kadang-kadang beda-beda ya tiap orang ya. Misalkan Miska, Davina, Laura, semua tuh beda-beda. Misalkan Miska tadi matematika, Davina mungkin bahasa Inggris, Laura mungkin apa yang lain pelajarannya. Jadi jangan sampai kita ini karena aku loh, ini karena aku hebat, karena aku emang pinter, IQ-nya tinggi, Einstein, ya kan enggak. Di atas kita ada Tuhan, ingat. Jadi jangan sampai kita melangkahi Tuhan. Gitu. Itu kita sudah tuntas kupas per ayatnya dari ayat yang pertama sampai 3. Sebenarnya bacanya pendek, tapi aku mau jelasin. Tadi kan kita ngomong karunia. Karunia itu apa sih? GPB kasih karunia kah atau GPB karunia kah? Bukan. Nah, apa itu karunia? Di sini aku tulis, aku kutip dari 2 referensi. Yang pertama ada dari KBBI. Kalau KBBI bilang itu karunia. Kita lihat yang nomor 1 ya. 1 itu kasih, belas kasih. Jadi gini, dengan belas kasih Allah, aku dapat menyelesaikan pekerjaan ini. Itu karunia menurut KBBI. Yang nomor 2 gini dibilangnya, pemberian atau anugerah dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Contoh, ia mendapat hikmat atau enggak ia mendapat uang dari raja. Jadi karunia itu adalah pemberian dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Ya, dalam artian bacaan ini ya kita menerima karunia dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang memberikan kita karunia. Tuhan Allah yang memberikan kita kemampuan dalam matematika, dalam bahasa Inggris, dalam bermusik, dalam bernyanyi. Seperti itu. Itu namanya karunia. Nah, kalau di Wikipedia dibilang ini lebih spesifik lagi. Kita baca, dalam teologi Kristen, istilah karunia atau karisma, kalau dalam bahasa Yunani itu karismata, merupakan anugerah spiritual yang diberikan kepada semua orang percaya untuk menjalankan pelayanan mereka di gereja. Jadi kita dari lahir itu udah punya kemampuan, tapi kemampuan itu mau kita pakai nggak nih untuk pelayanan? Jadi gitu, mau kita pakai nggak untuk pelayanan? Kalau kita pakai untuk pelayanan, kita gunakan untuk pelayanan, itu menjadi sebuah karunia yang Tuhan berikan. Jadi beda ya. Bakat, kemampuan, talenta, itu kalian punya nih. Nah, sekarang mau kalian pakai nggak untuk pelayanan? Contoh, tadi kan Miska bilang matematika, suka pelajaran matematika. Bisa nggak sih pelajaran matematika dipakai untuk pelayanan? Bisa. Bisa banget. Bisa dalam hal apa sih, Kak? Kira-kira dalam hal apa ya? Ya mungkin dalam hal keuangan nanti. Dalam hal ngitung-ngitung. Gitu. Contohnya seperti itu. Jadi karunia udah jelas ya. Kalau tanya karunia itu apa sih? Karunia adalah pemberian dari Tuhan kepada kita untuk pelayanan di gereja dan kehidupan sehari-hari. Itu jawabannya. Jelas? Jelas? Oke, aku anggap jelas ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua, apakah kita memiliki karunia? Mungkin ada yang ngerasa, Kak, aku tuh nggak jago pelajaran apa-apa loh, aku nggak jago olahraga, aku nggak jago apa, aku kayaknya nggak punya bakat deh. Jangan salah, di sini di ayat, tadi kan kita 1 Korintus 12 ayat 1-3. Lanjutannya, dibilang gini, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semua
seluruhnya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikarunia pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi dalam bacaan ini kita sudah tahu nih, kalau misalkan setiap orang percaya dikaruniai karunia sama Tuhan, diberikan karunia sama Tuhan. Karunia itu beda-beda. Nah, gimana cara kita tahu, kayaknya aku nggak punya karunia deh, Kak. Kita harus gali nih. Kita harus gali, misalkan kita seneng nyanyi, tapi kita nggak bisa nyanyi. Ya kita coba gali aja, kita belajar. Namanya tuh karunia tuh gini loh. Bukan berarti suara kita jelek tuh kita nggak bisa pelayanan ya, kita nggak punya karunia dalam pelayanan, enggak. Bisa dipelajari, bisa banget dipelajari. Jadi jangan bilang, Kak, aku nggak punya karunia kayaknya deh. Semua orang pasti punya karunia. Di sini udah dibilang di ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Tiap-tiap orang punya karunia roh. Syaratnya apa? Dia percaya sama Tuhan. Syarat kedua apa? Dia mau menerima karunia. Jadi karunia itu ada dua pilihan. Mau menerima karunia atau mampu menerima karunia. Tuhan tuh nggak milih yang mampu menerima karunia. Tuhan tuh justru pilih yang mau menerima karunia. Tuhan akan kasih karunia sama kalian. Tuhan, aku mau bisa pelayanan di bidang multimedia deh. Kalau kamu mau, kamu tekunin untuk pelajari multimedia, kamu pasti bisa pelayanan. Kamu pasti diberkati sama Tuhan, kamu pasti dibantu sama Tuhan. Gimana caranya kamu bisa melayani dalam multimedia. Kamu mau bisanya jadi kantoria, jadi pemandu lagu di gereja. Kalau kamu mau belajar, Tuhan pasti kasih kok karunia-Nya buat kalian. Karena sudah jelas tiap-tiap orang dikarunia pernyataan roh sama Tuhan untuk kepentingan bersama. Next. Nah, contoh karunia dalam kehidupan sehari-hari apa sih, Kak? Contohnya, nih, yang pertama ya, ikut pelayanan dengan talenta yang dimiliki. Ya, misalkan ya, contohnya tadi bisa main musik, ikut pelayanan di gereja jadi pemusik, atau nyanyi jadi penyanyi, atau misalkan kita punya talenta itu berkhotbah. Wah, berat banget ya berkhotbah ya. Bisa juga nanti jadi pelayan firman di kelas PA, kelas PT. Adik-adik kalau udah lulus PT bisa langsung ngajar PA loh. Kalau misalkan adik-adik suka untuk ngajar, bisa tuh nanti bisa disalurkan ke sana. Yang penting apa tadi syaratnya? Adik-adik mau menerima karunia dari Tuhan. Nah, yang kedua nih, menjadi pendengar yang baik untuk teman-teman. Nah, ini tuh hal yang lumayan unik ya. Hanya dengan menjadi pendengar yang baik, kadang-kadang tuh ada teman kita yang lagi galau banget, terus dia kayak udah kehilangan harapan hidup. Ada nggak sih teman-teman kalian yang kehilangan harapan hidup gitu? Kak, galau banget nih, aduh kayaknya mau meninggal ya. Kalau lagi mukbang kan rasanya mau meninggal deh gitu kan. Ya jadi kadang kalau teman kita lagi punya masalah, kita tuh sebagai pendengar yang baik aja itu udah sebuah karunia loh. Karena dengan kita menjadi pendengar yang baik, masalah yang dia ceritakan itu bisa tuntas gitu dalam hatinya. Jadi lebih plong rasanya. Jadi kita secara nggak langsung membantu teman kita supaya nggak galau lagi. Gitu. Paham sampai sini? Maksudnya menjadi pendengar yang baik? Kadang kalau kita cuman, misalkan lagi ada masalah nih, aku lagi ada masalah, terus aku cerita sama Davina gini. Terus Davina malah ngajak Davina malah ngajak yang kita ngapain ke mall ya apa? Ya nggak tuntas masalahnya. Tapi kalau aku ceritain semuanya, terus aku semuanya aku ceritain semuanya, rasanya tuh pasti akan lebih plong, lebih enak gitu. Udah lega deh, yang penting udah kita omongin semuanya. Gitu. Jadi kita harus menjadi pendengar yang baik. Tapi nggak semua orang emang bisa jadi pendengar yang baik sih. Kadang-kadang lagi dengerin curhat orang ngeselin gitu. Malah di apa namanya? Diceng-cengin. Tapi jangan kayak gitu ya, jangan ceng-cengin ya. Cemen lu gitu. Masa galau mulu lu, generasi micin lu. Jangan kayak gitu, jangan gitu. Kita dengerin aja. Nggak perlu kasih advice juga sih. Kalau emang kalian punya karunia untuk ngasih saran yang baik,
kalian punya karunia untuk kamu harusnya kayak gini loh, kamu kalau misalkan ini supaya nggak galau harusnya kayak gini, itu boleh kalian terapin. Tapi jangan sampai kalian ngecengin atau mengutuk teman kalian yang lagi curhat. Oke? Contoh lain nih, menyisihkan uang untuk membantu orang yang mengalami kesulitan. Itu contoh karunia dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada teman kita yang nggak bisa datang ke gereja karena nggak ada uang ongkos transport ke gereja nih. Nah, kita sebagai teman gimana caranya? Kak, aku juga nggak punya uang kali, Kak. Ya udah, kalau kamu punya motor, ajak bareng yuk, jemput bareng. Itu sudah karunia loh. Jadi kalau misalkan emang nggak ada motor juga, ya udah pesenin Gojek. Siapa tahu ada GoPay kan, di saldo GoPay-nya masih ada isinya. Jadi kan itu kayak membantu teman kita supaya datang sama Tuhan. Karena karunia itu ini, aku ibaratin ya, karunia itu sebagai pipa. Kalian tahu pipa kan, saluran air, ya. Nah, kalau saluran air, Tuhan tuh dari atas ya, air kan mengalir dari tekanan yang tinggi ke yang rendah. Jadi Tuhan kasih air nih, aliran air. Kita sebagai pipanya nih, kalau kita menerima karunia, kita sebagai pipanya. Sebagai pipanya supaya kita mengalirkan airnya ke, misalkan kita mau mandi nih, misalnya kita mau mandi, kerannya dibuka, airnya keluar. Bayangin kalau pipanya itu kotor, kalau pipanya itu bocor, kira-kira airnya keluar nggak? Nggak kan? Makanya kita sebagai orang yang menerima karunia dari Tuhan, kita harus yang namanya dekat sama Tuhan. Kita harus bersih. Kita jangan sampai kotor. Kalaupun kita kotor, kalaupun kita melakukan dosa atau apa, ya kita minta ampun sama Tuhan. Jangan sungkan-sungkan. Nggak ada kok manusia yang sempurna di dunia ini. Pasti ada yang melakukan dosa gitu. Jadi masalahnya ya kita mau nggak menerima karunia itu. Tapi ingat, nih, karunia ini dapat dipelajari nggak sih? Bisa banget. Tadi aku udah bilang tuh. Kalau kamu mau belajar, adik-adik mau belajar, pasti bisa. Tuhan kasih karunia sama kalian yang minta. Karena kuncinya satu. Tuhan tuh nggak kasih karunia kepada orang yang mampu, tapi Tuhan kasih karunia kepada orang yang mau menerimanya. Nah, tapi di sini, karunia juga bisa diambil sama Tuhan. Karena nggak digunakan sebagaimana mestinya. Contoh, kayak tadi aku sambungin ke yang contoh pipa tadi ya. Kalau misalkan pipa itu udah lama nggak digunakan, kita punya karunia nih, tapi lama nggak digunakan. Kira-kira pipanya akan apa? Pertama, bisa jadi karatan. Kedua, bisa jadi berlumut dalamnya. Ketiga, bisa jadi dimasukin tikus. Bangkai-bangkai tikus atau apa bisa masuk ke dalam pipa itu. Akhirnya airnya bisa keluar nggak? Keluar sih, Kak, tapi kotor. Ya nggak? Betul nggak? Jadi, solusinya apa? Tuhan bisa aja tuh potong pipanya atau nggak diganti sama pipa yang baru. Mau nggak karunia yang sudah dikasih sama Tuhan tiba-tiba diganti gitu, dikasih ke orang lain karena kalian nggak pakai sebagaimana mestinya gitu. Jadi kalian harus jaga tuh karunia yang Tuhan kasih. Sampai sini jelas ya? Next, apa yang harus dilakukan orang Kristen dengan karunia yang dimilikinya? Nah, kita tuh sebagai orang Kristen harus menggunakan karunia itu di kehidupan sehari-hari maupun dalam pelayanan untuk Tuhan dengan baik. Tadi aku udah bilang kalau misalnya kita nggak lakukan dengan baik, ya otomatis karunia-nya bisa hilang. Atau nggak karunia-nya bisa nggak tepat sasaran, atau nggak ya tersalurkan sih airnya tapi cuman dikit atau nggak kotor. Kan fungsi kita sebagai alat Tuhan. Karunia itu sebagai alat Tuhan. Ya. Kita sebagai alat Tuhan. Tuhan pakai kita melalui karunia yang diberikan sama Tuhan. Kalau kita nggak mau menjadi alatnya Tuhan, ya selesai. Tuhan nggak bisa ngelakuin apa-apa. Contoh kecil. Contoh terakhir. Dengan kalian mendoakan teman kalian yang sakit, itu adalah contoh karunia. Karena kan orang sakit tuh nggak butuh yang namanya didoain. Sebenarnya dengan kalian doain tuh pasti bisa sembuh, asalkan orangnya itu beriman kepada Tuhan Yesus. Aku mau sembuh Tuhan, aku mau sembuh. Pasti bisa sembuh. Pasti bisa sembuh. Nah, sekarang jadi orang sakit tuh nggak cuman butuh GWS ya. Sembuh nggak sih kalau cuman dibilang GWS?
kadang-kadang dengan kita doain ya, karena kan lewat kekuatan doa itu timbul iman ya, timbul iman dan nyata dalam kehidupan kita ya. Jadi nggak apa-apa, kalian jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk doain teman kalian yang sakit gitu. Nah, mulai dari sekarang kita harus menerapkan karunia dalam kehidupan kita. Siap nggak adik-adik? Siap? Siap? Sampai sini jelas nggak penjelasanku? Halo, halo, halo. Halo Miska. Halo Davina. Kalau jelas boleh angkat tangan? Oke. Sip, segitu aja firman yang aku sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah karunia itu adalah pemberian dari Tuhan atau pemberian dalam bentuk kemampuan dan harus kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai situ aja. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Sekarang udah selesai kelas sebelah? Oke. Oke, sebentar kita foto-foto dulu ya sebelum kita balik ke kelas utamanya. Boleh siapkan gaya terbaiknya. Oke, sebentar. On cam, Laura bisa on cam, Laura? Cuman Giri ya yang nggak bisa ya? Oke, aku foto dulu ya. Siap, 1, 2, 3. Sebentar, sebentar. Sebentar. Oke. Oke. Terima kasih semuanya. Boleh kembali ke kelas utamanya ya. Aman? Udah kok, udah semuanya.